Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, shorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ikhwati wa akhwati al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah dan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pada kesempatan yang baik ini kembali memanfaatkan waktu kita dalam belajar akidah, prinsip-prinsip tauhid secara mudah, ringkas dan ringan. Yang pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ke-24, yaitu bayanu syai'in min anwa'is sihr, menjelaskan sebahagian dari macam-macam sihir. Karena sihir ini banyak sekali macam dan jenisnya, cara-caranya, bahkan tiap bangsa, tiap kaum, tiap generasi, tiap zaman itu ada macam-macam dan jenis-jenis ilmu sihir yang dikembangkan, dan itu terus terjadi sampai zaman modern sekarang ini, bahkan mungkin sampai hari kiamat tidak berkurang, tidak hilang ilmu sihir ini, karena terus menerus diajarkan, diwariskan, dan ditularkan secara turun-menurun, sehingga akan senantiasa ada. Walaupun secara hukum ajaran Islam, bahkan semua agama yang benar, itu semuanya adalah mengharamkan sihir. Tetapi justru sihir ini dikembangkan oleh para dukun, para ahli nujum, dan para penyihir dari masa ke masa, sehingga telah disebutkan dalam Al-Quran di antara puncaknya sihir di masa Fir'aun, yang para tukang sihirnya berhadapan dengan mukjizat Nabi Musa. Begitu pula di masa Nabi Sulaiman, para penyihir itu juga mereka berkolaborasi dengan syaitan-syaitan dari bangsa jin untuk mengembangkan ilmu sihir. Bahkan mereka memfitnah Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman lah yang mengajarkan sihir kepada mereka. Sehingga Al-Quran mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatinu alladina kafaru. Dan mereka mengikuti apa yang diajarkan setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir. Padahal Nabi Sulaiman sama sekali tidak pernah mengajarkan sihir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir kepada Allah yang mengajarkan sihir.
Qala Ahmad hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Auf an Hayyan ibnul Ala hadatsana Qutn bin Qabisah an abihi annahu sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata wat turuqa wat tiyarata minal jibti. Qala Auf al iyafatu zazrut tayr wat turuq al khattu yakhuttu bil ardi wal jibtu qala al Hasan ronatus syaitan. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Qabisah dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iyafah dan turuk serta tiaroh adalah bagian daripada jibit, yaitu sihir. Yang dimaksud dengan al-iyafah adalah zazrut tayr, yaitu menghardik atau menggertak burung supaya terbang untuk diketahui ke arah mana dia terbang, kemudian diramalkan tentang nasib keberuntungan dan kerugian atau kesialan seseorang. Demikian pula yang dimaksud dengan at-turuq, jama dari tariq asalnya jalan, tapi maksudnya adalah meramal dengan cara membuat garis-garis gambar-gambar di tanah. Kemudian dari gambar-gambar garis-garis di tanah yang dibuat oleh para tukang sihir itu diramalkanlah tentang keberuntungan dan tentang kesialan seseorang yang sedang diramal tersebut. Meramal dengan cara membuat isyarat rahasia garis-garis di tanah. Kemudian yang dimaksud dengan at-tiyaroh yaitu adalah menganggap beruntung dan sial dengan suara burung tertentu, jenis burung tertentu, atau dengan sekelompok sekumpulan terbangnya burung-burung ke arah tertentu. Nah, maka dari hadis ini menerangkan bahwa di antara macam-macam bentuk al-jibtu, yakni as-sihru, itu wujud dalam bentuk ramalan-ramalan, dalam bentuk anggapan-anggapan kesialan-kesialan dan keberuntungan-keberuntungan dengan melakukan ritual-ritual menggunakan hewan atau binatang, seperti meramalkan nasib seseorang dengan menghardik burung tertentu, kemudian kemana dia larinya, atau dengan meramalkan nasib seseorang dengan suara burung tertentu yang berbunyi, yang bersuara, berkicau di hari tertentu, di waktu tertentu dengan kicauan tertentu. Begitu pula dengan membuat ramalan-ramalan menggaris di tanah untuk menggambarkan peta jalan hidup seseorang. Nah, maka pendek kata bahwa jenis-jenis perbuatan al-jibtu atau as-sihru yang dilakukan di masa jahiliyah itu dari mulai yang sangat sederhana sampai kepada perkara-perkara yang irasional, tidak masuk akal. Nah, maka tiga macam itu pada intinya adalah meramalkan tentang keberuntungan dan kesialan seseorang dengan melihat kepada tanda-tanda alam dari binatang. Dalam hal ini adalah menggunakan binatang tertentu yang sudah biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah sebelum Islam, yang kemudian dipelajari, dikait-kaitan, dihubung-hubungkan dengan nasib baik dan nasib buruk seseorang yang disebut dengan at-tasya'um wa tafa'ul, yaitu kesialan atau keberuntungan seseorang. Umpamanya kalau jenis burung tertentu
ketika dia dihardik atau dilepaskan, disuruh terbang, maka dia terbang ke arah barat, lalu mengatakan, kamu jangan melakukan perjalanan hari ini, karena itu burung memberikan isyarat dengan terbangnya ke arah barat itu adalah kesialan bagimu. Sebaliknya kalau dia terbang pokoknya ke arah timur, lalu si peramalnya mengatakan, oh ini isyarat baik bagi kamu, segera kamu melakukan niat kamu, rencana kamu untuk melakukan sesuatu, melakukan perjalanan dagang, bisnis, ataupun melakukan rencana tertentu bagi seseorang. Nah, ini semua adalah bagian daripada bentuk cara-cara sihir yang sederhana, yang itu semua adalah masuk ke dalam kategori al-jibtu, mengimani atau mempercayai cara-cara sihir. Kemudian Wan Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minasyihr. Zada ma zada, rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempelajari, mengambil satu cabang dari cabang ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu peramalan, maka berarti ia telah mengambil satu cabang dari ilmu sihir. Jika ia menambah, maka bertambahlah jenis sihirnya itu. Hadis ini menggambarkan bahwa di antara jenis sihir yang lain, termasuk kategori as-sihru, itu adalah dengan mengambil cara-cara meramal melalui posisi bintang-bintang yang disebut dengan ilmu nujum. Maka dengan mempelajari kelahiran seseorang, tanggalnya, bulannya, tahunnya, lalu dikaitkan dengan nama-nama bintang, nama-nama planet di alam semesta, dikaitkan dengan posisi-posisi bintang itu, lalu dikatakan bahwa kamu lahir tanggal sekian, bulan sekian, itu namanya bintangnya Virgo umpamanya, bintangnya Leo, atau bintangnya adalah Scorpio, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan, kamu akan mengalami bencana begini, atau kamu akan mendapatkan keberuntungan begitu. Maka kamu jangan melakukan ini, jangan mengerjakan itu. Maka kamu harus melakukan ritual ini, ritual itu, sesajen ini, sesajen itu, dan lain sebagainya. Ini pun bagian daripada bentuk-bentuk kesyirikan dalam melakukan sihir. Ini bagian daripada ramalan melalui posisi bintang-bintang di langit yang dikaitkan dengan kelahiran seseorang, kemudian diramalkan tentang keberuntungan dan tentang kesialannya. Inilah ikhwas sekalian, di antara jenis atau macam sihir yang di dalam ajaran Islam itu semua adalah menodai, merusak, mengurangkan nilai ketauhidan, bahkan bisa terjerumus kepada syirik yang besar yang akhirnya akan menghapuskan dosa-dosa amal soleh seseorang akibat perbuatan-perbuatan sihir tersebut. Maka semua perkara yang terkait dengan nasib kita, nasib orang lain, keberuntungan, kesialan, semata-mata itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dikaitkan dengan ramalan-ramalan yang sama sekali itu tidak diajarkan Islam. Bahkan menyandarkan keberuntungan dan kesialan kepada tanda-tanda alam yang diduga-duga, dikira-kira, seperti yang tadi disebutkan dengan istilah inyafah, yaitu menggertak burung agar terbang ke arah tertentu, atau dengan membuat gambar-gambar di tanah, atau dengan cara melakukan tiaroh, menganggap beruntung dan menganggap sial
terhadap jenis burung tertentu atau terhadap hari tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari perkara-perkara yang merusak kebersihan dan kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah pemilik segala nasib, segala rizki, keberuntungan dan kesialan makhluknya. Tidak ada makhluk lain yang bisa mengatur, menetapkan dan menimbulkan manfaat maupun mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.